Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Nur Fitrianto dari kelas 11 IPS 2. Ingin mempresentasikan tentang masuknya pengaruh Prancis dan Inggris di Indonesia. Sebelumnya pada tahun 1795 Belanda dikuasai oleh Prancis dan pada tahun 1799 VOC dibubarkan yang membuat kekosongan pada Nusantara. Inggris pun mengincar Nusantara, satu-satunya daerah koloni Belanda Prancis yang belum jatuh ke tangan Inggris, yaitu Pulau Jawa. Usaha Belanda Prancis mempertahankan Jawa. Yang pertama mengangkat Herman Willem Daendels 1762 sampai 1818 sebagai gubernur pada tahun 1806 sampai 1811. Wilayah Nusantara menjadi wilayah jajahan Perancis dan pejabat yang memerintah didominasi oleh orang-orang Belanda. Herman Willem Daendels 1762 sampai 1818, gubernur jenderal Prancis yang keras dan otoriter. Masa kekuasaan Daendels Januari 1808 sampai Mei 1811. Tugas utama Daendels mempertahankan Pulau Jawa agar jangan sampai jatuh ke tangan Inggris. Yang kedua, memperbaiki keadaan tanah jajahan dalam berbagai aspek, terutama penyelewengan dan korupsi. Kebijakan Daendels mendirikan benteng pertahanan seperti Benteng Lodewijk Surabaya, Benteng Mester Cornelis Batavia. Dan di sini ada foto benteng Mester Cornelisnya. Kebijakan Daendels membagi Jawa menjadi 9 prefektur. Yang pertama, mengangkat para bupati di Pulau Jawa menjadi pegawai pemerintah. Yang kedua, menaikkan gaji pegawai agar tetap loyal pada pemerintah. Yang ketiga, mendirikan badan pengadilan yang disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku. Kekuasaan Daendels berakhir saat ia dipanggil ke Belanda. Kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jensen 20 Februari sampai 18 September 1811. Pada pemerintahan Jensen, Belanda menyerah kepada Inggris dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang 1811. Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Inggris. Raffles ditunjuk Inggris sebagai Letnan Gubernur. Kekuasaannya di Indonesia diwakili oleh Kongsi Dagang Inggris yang bernama East Indian Company atau EIC lah, ya gitulah, yang berkedudukan di Kalkuta, India. Kebijakan Thomas Stamford Raffles, asik, mantap, menghapus sistem tanah paksa dan menghentikan perdagangan budak. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan tanaman yang ditanam. Yang ketiga, menghapus pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib. Mantap. Kebijakan Thomas Stamford Raffles. Yang pertama, menetapkan sistem sewa tanah. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Yang ketiga, membentuk sistem pemerintahan dan keadilan berdasar sistem di Inggris. Mana nih? Berakhirnya kekuasaan Raffles. Kekuasaan Raffles hanya berlangsung 5 tahun, dari 1811 sampai 1816. Ini dikarenakan kalahnya Prancis dalam pertempuran Leipzig, yang berarti merdeka bagi Belanda. Hal ini membuat terbentuknya Konvensi London tahun 1814, di mana Belanda mendapatkan kembali wilayah kekuasaannya di Nusantara, kecuali Bengkulu, dan resminya penyerahan Nusantara dilaksanakan tahun 1816. Ya,
Sekian dari Andika Nur Fitrianto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.